Halo, sahabat Aiker. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan Amin. baik ya. Kinos gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Bu Zizi sehat? Alhamdulillah. Jangan sampai sakit lah. Lagi kayak gini ya, kita harus jaga imun. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Nos ngomong-ngomong, Ya. kamu nih ngajak aku sekarang ke tempat apa sih? Kok kayaknya aku lagi berasa di negeri apa gitu? Hola, asik. Hauce. Teng, deng, deng, Nih deng, hauma. deng, deng. Nah. Jadi ini memang kita berada di daratan Tiongkok. Oh gitu ya. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Berharap ya, halu. Ini adalah akibat dari pandemi yang berkepanjangan tak berkesudahan. Tidak bisa liburan kemana-mana, bukan? Itu dia masalahnya. Supaya mengobati lah gitulah ya, biar rasanya pengen liburan ya, suasananya udah dapat kita lagi di negara Tiongkok segala macem lah. Benar. Ya. Tapi pasti kamu ajak aku ke sini ada alasannya kan? Pasti. Kita akan ngobrolin yang namanya saraf kejepit. Ya ampun. Pandemi bukan ekonomi kejepit aja ya, saraf kejepit juga. Aduh, jangan sampai lah Nos loh. Tapi bener loh, banyak dari dokter-dokter Ya. dan ahli-ahli kesehatan tuh mengatakan selama pandemi ini penyakit-penyakit tuh beda. Salah satunya saraf kejepit ya kan. Kino sendiri jadi malas gerak atau tambah banyak gerak di rumah? Kayaknya saya jadi malas gerak. Malas gerak ya? Dan ternyata malas gerak itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab saraf kejepit. Bukan karena overgerak juga. Malas gerak juga bisa loh. Overgerak juga bisa. Nah, sama. Jadi soalnya kan mungkin banyak gerakan tiba-tiba gitu, kita badan kurang pemanasan. Sebenarnya kalau saraf kejepit itu sebenarnya identik sama penyakit usia lanjut, bener nggak sih Nos? Nah, banyak orang yang berkonotasi seperti itulah ya. Orang tua kalau saraf kejepit sesuatu hal yang biasa. Tapi ternyata yang namanya saraf kejepit itu bisa juga menyerang yang usianya masih muda. Kita gini bisa saraf kejepit? Bisa. Aduh, bahaya juga. Kalau mungkin cuma pegel-pegel mungkin kita bisa ya pijat lah ya. Tapi masalahnya sekarang pandemi nih, nggak bisa kita datang sembarangan ke tempat-tempat pijat atau massage segala macam. Dan bahaya juga Nos, kalau kita pijat sembarangan ternyata kita saraf kejepit, makin parah nanti saraf kejepitnya. Betul banget. Jadi pertanyaannya ya sahabat Aiker, kita harus cari tahu di mana untuk mengetahui lebih lengkap lagi tentang yang namanya saraf kejepit dan bagaimana solusinya. Nah, jadi makanya kita sudah datangin nih narasumber hari ini. Beliau ini adalah seorang spesialis akupuntur. Nanti akan dijelasin banyak deh mengenai penyakit-penyakit apa yang bisa disembuhkan oleh teknik akupuntur ini. Kita ngobrol nih. Ayo. Hola. Let's go. Laila. Halo Dokter Surya, apa kabar dok? Halo Nah Dokter ini Surya. Kinos, ini Salam tadi aku kenal. kenalin. Wah, Dokter kebetulan. Surya ini adalah spesialis akupuntur. Pengen nanya-nanya tentang akupuntur, Dok? Baik, Nah. silakan duduk, Dok. Ya. Dok, langsung pengen tahu nih sebenarnya pengobatan akupuntur itu prinsipnya tuh seperti apa sih? Oke. Jadi akupuntur itu adalah prinsip kerjanya dia mengembalikan homeostasis tubuh kita. Apa tuh dok? Kalau kita sakit, kondisi homeostasis ini terganggu. Nah, akupuntur ini mengembalikan itu melalui modulasi dari sistem saraf, kemudian hormonal, aliran darah, dan imunitas kita. Nah, banyak kadang-kadang pasien tanya, sebenarnya di jarum itu dikasih obat atau tidak sih? Kenapa kok ditusuk nyerinya bisa hilang? Betul. Ditusuk kok tekanan darahnya orang bisa lebih stabil, vertigonya bisa hilang. Sebenarnya rahasianya itu ada di titik akupunturnya sendiri. Sehingga kita harus benar-benar kalau menusukkan jarum itu harus presisi, harus tepat. Karena titik akupuntur sendiri adalah jaringan dalam tubuh kita yang spesial. Dia mengandung sistem saraf yang lebih banyak jumlahnya, sistem limfatik yang lebih kaya daripada jaringan di sekitarnya. Sehingga ini spesial. Secara general, dia bekerja melalui 3 mekanisme. Ada mekanisme lokal, segmental, dan sentral. Lokal artinya ditusuk di sini, maka ada reaksi di sekitar titik penusukan. Itu namanya efek lokal. Oke. Nah, segmental ditusuk di sini, ruas yang terkait dengan segmen ini itu yang bereaksi. Kemudian sistem sentral itu ditusuk di kaki misalnya, efeknya melalui hormonal, neurohormonal atau neuropeptida yang lain. Akhirnya jadi tahu ya Nos ya? Iya, karena kalau Bisa orang awam ya? mikirnya akupuntur ya tusuk gitu. Ternyata titiknya itu. Tapi dok, itu aman nggak sih dilakukan untuk Iya. semua orang? Asal dilakukan oleh praktisi akupuntur yang kompeten, nah, saya rasa cukup aman. Efek samping yang paling sering terjadi itu paling hanya memar. Itu pun dari 10 yang ditusuk mungkin hanya 1 dan kadang-kadang nggak ada memar sama sekali. Oke, memar pun itu juga masih... Itu bisa hilang sendiri, Pak. Dalam beberapa hari aja Sangat gitu ya, Dok, minimal ya? sekali. Oke. Ya. Terus dok, kalau misalnya ada yang datang bertemu dengan dokter, paling banyak nih pada umumnya apa sih yang dikeluhkan dan di bagian mana? Ya, pada saat pandemi ini keluhan yang paling sering terjadi itu ke saya adalah gangguan cemas, kemudian Gangguan apa? Cemas bisa insomnia. juga dok disembuhkan dengan akupuntur gitu? Dia akan membantu Cemas itu untuk kan mengurangi perasaan kecemasan. ya? Oh iya. Tapi kan mau ditusuk. melibatkan Iya. neurohormonal juga.
Misalkan serotoninnya terganggu, endorfinnya terganggu, seperti itu. Jadi kita akupunktur bekerja dari sana. Oke. Kemudian ada insomnia, gangguan Ya, tidur, tidur. sulit tidur. Nah, itu sangat meningkat dan banyak terjadi saat ini. Dan dibarengi biasanya dengan gangguan pencernaan, seperti GERD, terus mah kronis, dispepsia, Iya. kemudian vertigo, gangguan otot atau saraf kejepit yang mungkin kita akan banyak bahas. Iya. Itu mungkin karena orang WFH banyak posisi duduknya salah dan sebagainya, Iya. itu meningkat kasusnya Oh. saat ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama Iya. Dr. Surya ya. Kalau gitu ya saya yakin sahabat iCare juga masih punya banyak pertanyaan. Jadi jangan kemana-mana, Metro iCare segera kembali.